Di antara juga penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah suka untuk mengetahui aib orang lain. Kepo dengan aib orang lain. Kalau bahasa kita kepo dengan aib orang lain ya. Ingin tahu ya. Sibuk membicarakan aib fulan, nyinyir dengan terhadap si fulan. Hal ini kalau kita sering lakukan membuat kita lupa dengan keburukan jiwa kita. Sehingga semakin kita merasa diri kita hebat ketika kita bicarakan aib orang lain. Itu otomatis. Jadi si fulan apa itu begini, kita rendahkan dia, otomatis kita telah mengangkat diri kita, tanpa kita sadari hingga diri kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi rusak ya. Gara-gara kita suka membicarakan aib orang lain ya. Kalau kita sudah punya penyakit itu kita harus lawan ya. Aib kita ini lebih banyak mungkin daripada aib dia. Hanya saja aib dia ketahuan, aib kita masih banyak yang Allah tutup ya. Bukan berarti orang yang terungkap aibnya depan kita lebih buruk daripada kita. Kita hanya mengatakan alhamdulillah afani. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari aib seperti itu. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk ya membicarakan aib orang lain, dan ini akan benar-benar merusak hati kita, merasa diri kita hebat, kita merendahkan dia, dan akhirnya kita terkena penyakit ujub. Terutama ibu-ibu ya, jangan suka melihat aib orang lain. Kalau aib terlihat di hadapan kita, kita tutup ya. Bukankah itulah nasihat Nabi SAW ya, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Bukan kalau ada aib orang boleh kita bicarakan, kita sibuk membicarakannya ya. Karena saya sering sampaikan bahwasanya di antara wanita bahan untuk mengejek, untuk merendahkan sangat banyak. Makanya ketika Allah melarang untuk mengejek, Allah khususkan penyebutan wanita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sekelompok kalian menjelek-jelek mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan pula para wanita. Sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Di sini kata Imam Al-Qurtubi, setelah Allah menyebutkan orang yang beriman, dan orang beriman mencakup lelaki dan wanita. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan wanita karena ejek mengejek ini banyak di kalangan wanita. Ini kenyataan. Kita di dunia wanita banyak hal yang bisa menjadi bahan ejekan. Lihat mungkin seorang wanita begini diejek, lihat sepatunya begini diejek, lihat tasnya begini diejek, lihat suaminya begini diejek, lihat anaknya kurang bersih diejek, ke rumahnya kotor diejek, banyak hal. Maka jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita beri udzur sama mereka. Mungkin mereka sulit. Misalnya ada seorang misalnya ya, ada wanita ternyata penampilannya enggak rapi misalnya. Kita mungkin dia sibuk banyak anak ya, sehingga dia tidak sempat merapikan dirinya. Kalau mau ya kita datang nasihati. Bukan kita ngomong di belakang, kita sibuk dengan sedikit lihat aib cerita. Enggak usah sibukkan itu semua. Diriku lebih buruk daripada dia. Diriku yang sibuk dengan aib dia itu lebih buruk daripada aib yang sedang dia lakukan. Ya. Ini penyakit hati, harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan, kita akan menjadi merasa diri kita hebat. Merasa diri kita di atas, di awang-awang, ini jadi masalah. Ya. Padahal kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal-hal yang harus kita bersihkan di jiwa kita, dan seorang benar-benar harus kalau saya boleh katakan men-screen dirinya ya. Jiwanya di-swab, untuk diketahui penyakit-penyakitnya, di-screen ya. Ya, dilihat penyakit saya apa saja, dan dia harus peka dengan penyakit jiwa. Kita ini sebenarnya peka, cuma kita malas tahu. Ya, kalau kita bagi tubuh kita peka di kaca, ada ini, bersihkan. Ada ini harus dicukur, ini harus ini. Kita peka ketika melihat baju kita, ada noda. Tapi sebenarnya kita peka juga melihat jiwa kita, cuma kita cuek, kita enggak memperhatikan. Ada orang yang cuek dengan penampilan zahirnya, dia cuek, mau ini cuek aja, mau sorbannya enggak teratur, dia enggak peduli. Dan bahkan kita dapati sebagian ulama terkadang seperti dia tidak peduli dengan penampilan dia ya. Ya, tidak peduli ya. Demikian juga kita banyak tidak peduli dengan hati kita. Dengan jiwa kita tidak kita pedulikan. Harusnya kita punya sinyal, ini saya lagi sombong, saya lagi angkuh, saya lagi hasad ya, harus punya sinyal ya. Saya meremehkan orang lain ya. Saya merasa diri saya hebat, saya merasa ujub karena keberhasilan saya. Saya kok pinginnya dunia melulu, kok saya
harus kita peka. Nah kalau kita peka, oh saya ada penyakit, kita ingat ya, penyakit saya ini, penyakit saya ini, penyakit saya ini.